Lagi di channel belajar bareng. Pada video kali ini kita akan membahas market lagi, liquidity sweep, kombinasi dengan sebuah time frame dan kita bakal bahas juga untuk point entry-nya. Jangan di skip dulu untuk videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Mari kita intro dulu guys. Yang pertama kita bakal bahas dulu yaitu apa yang dinamakan liquidity sweep dan apa itu structure, time frame, dan time. Ini sudah saya buatkan buat teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah contoh ya atau sebuah explained buat teman-teman semuanya. Ini adalah liquidity sweep. Ini ada sweep liquidity. Tetapi ketika after liquidity sweep itu market biasanya terjadi up lagi teman-teman semuanya. Teman-teman bisa dicatat ya. Ini ada sebuah bumbu buat teman-teman semuanya. Market itu ada yang namanya sebuah tiga fase. Ini yang disebut final purge atau terakhir sweep liquidity. Oke, jadi yang disebut liquidity sweep itu adalah sebuah wick yang nge-sweep candle sebelumnya atau wick sebelumnya. Itu ada liquidity sweep, jadi cuma dua candle, satu candle ini ada wicknya, terus di sweep. After sweep market terjadi yang namanya sebuah reversal. Ini yang disebut liquidity sweep. Jadi kita kalau melihat market itu kalau candle itu bukan liquidity sweep, ya kita harus menemukan liquidity sweep itu adalah sebuah wick teman-teman semuanya. Dan kita bisa kombinasikan juga ya, kan kadang tidak semuanya ya habis liquidity sweep itu market jatuh, habis liquidity sweep market naik. Jadi kita bisa kombinasikan itu dengan sebuah time frame teman-teman semuanya. Sorry, di sini time. Kita bisa kombinasikan dengan time sesi ya Asia, London, New York, terus quarterly. Ya, quarterly teori itu teman-teman bisa gunakan untuk daily quarter atau macro quarter 90 menit cycle. Terus di sini ada macro time ya. Teman-teman bisa entry ada di New York sesi. Itu bisa terus bisa gunakan juga untuk silver bullet ya teman-teman semuanya. Terus ada juga untuk time frame-nya. Ini untuk melihat sebuah arah di high time frame-nya. Kita bisa gunakan daily 1 jam 5 menit, 15 menit dan 3 menit. Selanjutnya kita bakal bahas juga ini ada di sebuah structure teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah structure plus confirm ya. Ini ada yang namanya sebuah sweep liquidity ya. Ini udah disebut untuk likuiditas di high sini. Ini bisa disebut likuiditas. Di sini ada dua kali nih, ada dua kali sweep ya. Nah, ini yang kita maksud dua kali sweep itu seperti ini teman-teman. Ketika terjadi yang namanya sebuah sweep di sini, ya ini kan jadi sebuah low-nya teman-teman ya. Ini adalah sebuah low-nya. Jadi market tuh tidak berhasil untuk membuat market shift. Alhasil apa? Dia ngebuat build up liquidity. Jadi ngebuat liquidity trendline di sini. Terus habis itu market terjadi penurunan, habis after sweep kan, penurunan gagal untuk break di sini, dia naik lagi. Ini nge-sweep lagi teman-teman. Oke, ini nge-sweep lagi dan ini adalah sebuah final purge-nya yang terakhir. Ketika terjadi penurunan after sweep, market terjadi penurunan dan terjadi yang namanya sebuah break structure di sini. Ini adalah low, ini juga bisa disebut low juga. Nah, ini kita bisa katakan ini liquidity sweep yang valid buat teman-teman semuanya melakukan yang namanya sebuah perdagangan. Kita bisa masuk di fair value gap, bisa masuk juga ada di CISD, itu bisa. Teman-teman tinggal exit ada di sini teman-teman ya. Ini kan terjadi market nih ya, ada break structure ya, ada break structure, terus ada break structure lagi ya, break structure nih, break structure. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, market itu bisa nge-sweep ke sini lagi teman-teman. Ini disebut build up liquidity ya. Jadi after sweep di sini market baru reversal, jadi likuiditas ya, liquidity sweep baru reversal. Nah, ini terjadi ya yang namanya break structure. Nah, ini pergerakannya kan ranging nih, ini build up liquidity. Tunggu saja market tuh sampai nge-sweep sampai bawah. Itu teman-teman bisa gunakan juga kombinasi time frame atau time. Mau sesi, quarterly, macro, dan silver bullet. Oke. Ini untuk pandangan teman-teman semuanya. Nah, ketika kita mau melakukan perdagangan yang low risk itu ada di sini teman-teman. Ketika habis terjadi yang namanya break structure, nah, baru kita melakukan perdagangan di fair value gap ya. Di sini ya CSD atau ada breaker di sini. Nah, teman-teman baru melakukan perdagangannya di sini. Ketika after terjadi break structure, pengen enak lagi ya teman-teman bisa tarik nih premium and discount. Nah, ketika di sini after sweep dia break structure reversal, teman-teman bisa tarik premium discount. Nah, kita baru melakukan perdagangannya di sini teman-teman ya. Di sini untuk kita melakukan sebuah perdagangannya. Oke, ini adalah sebuah low. Oke,
Ini time frame 15 menit, ini low-nya ya. Kalau ini di break ya berarti terjadi break structure untuk penurunan lagi. Ini sweep ya, ini juga terjadi sweep lagi. Nah, oke, selanjutnya kita bakal tunggu nih time-nya sampai terjadi di New York, sorry, di London sesi. Kita bakal nunggu terlebih dahulu. Dan oke, ini adalah pergerakan market ketika di London sesi, teman-teman. Ini terjadi break structure, teman-teman ya. Oke, diingat. Ini break structure. Kenapa? Ini body. Ya, ini body, teman-teman ya. Bisa untuk tandain bahwa kita bakal masuk market di area sini, ya, di area value gap sini. Kita bisa actionnya nanti di sini, teman-teman ya. Dan selanjutnya kita bakal nunggu sebuah confirm di sini, teman-teman ya. Ini ada sebuah inducement juga di sini. Ya, ada sebuah inducement dia after sweep di sini. Ada likuiditas kecil-kecil di sini ya. Ini kan udah confirm juga di sini ya. Ini udah market shift ya. Ini ada break structure lagi. Ini break structure-nya. Nah, tapi bakal masuk perdagangan itu ketika terjadi nih market shift di sini. Nah, oke. Ini kan udah terjadi nih market shift structure nih. Ya, kita bakal melakukan perdagangan itu di range ini. Ini konfirmasinya. Ya, ini udah break structure. Kita bakal masuk di sini sampai ke low. Kita ada apa di sini? After market shift. Nah, ini ada fair value gap. Nah, kita bisa masuk di fair value gap. Oke. Wait. Nah, dan oke. Ini kita bisa sudah sampai ke target sini, teman-teman ya. Kembali lagi liquidity. Nah, jadi sweep, teman-teman. Nah, jadi ini adalah sebuah displacement-nya market nih. Ya, ini displacement-nya market di sini. Nah, ini kan sweep nih. Berarti kita bakal masuk perdagangan. Contoh, after liquidity sweep. Nah, ini sebut TS bisa. Bang, ini kan terjadi break structure ya. Ini terjadi break structure betul. Apa kita mau cari sell? Jawabannya jangan dulu, teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika pergerakan ini displacement ya, displacement dan ini after sweep. Dan ini udah sweep ya. Udah sweep. Apalagi kalau high yang ini terjadi break structure. Ini udah reversal, teman-teman. Kita bakal tunggu dulu. Nah, ini kan udah pergerakan marketnya kan udah terjadi break structure di sini. Berarti kita bisa mempunyai target itu ada di buy side liquidity di atas ini. Jadi kita tidak ngambil sell lagi ya. Walaupun ini terjadi break structure tapi ini sweep, teman-teman ya. Sweep habis itu pergerakannya ini apa nih? After sweep. Nah, ini pergerakannya terjadi kenaikannya sangat signifikan. Ini ada fair value gap. Oke, ada fair value gap. Terus di sini kita ada breaker ya, ada resisten ya. Itu ada, teman-teman. Kita bisa nih entry di fair value gap sini. Oke, dan selanjutnya kita bisa next untuk buy posisi. Targetkan sampai high, low, ini. Terus stop lossnya di sini saja boleh. Oke, next. Dan oke. Konsolidasi, terus ini bisa ekspansi ke bawah nih, ekspansi, dan ini bisa reversal. Oke, ketiga. Jadi ini udah konsol expand ke reversal. Nah, itu teman-teman bisa kombinasikannya di situ ya, teman-teman semuanya. Ada yang ditanyakan lagi buat teman-teman semuanya, kita bakal next lagi untuk selanjutnya distribusi. Nah, oke, kita kombinasikan juga quarter 90 menit cycle dengan time sesi. Berarti ini Asia, Asia London ya. London terjadi nih manipulasi. London manipulasi pas di quarter 2. Kita bakal nunggu nih market sampai terjadi confirm di sini. Liquidity sweep, oke? Selanjutnya kita bakal next dulu mencari sebuah confirm itu lebih enaknya. Oke, teman-teman, apakah kita boleh nih masuk perdagangan di sini? Nah, ini kan ada uh, pergerakan yang sangat impulsif. Impulsif. Kalau teman-teman lihat di time frame kecil, ini pasti terjadi yang namanya market shift structure. Ini market shift. Oke. Terus di sini ada fair value gap. Teman-teman bisa masuk nih di sini. Ini adalah time frame 5 menit ya. Kita bisa masuknya di sini. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bisa next. Kita bakal masukkan entry di sini pas di kuartal 2 manipulasi, kuartal 3 distribusi. Nah, kayak kita bisa targetkan sampai ke low di sini.
kombinasi dengan time sesi dan quarter. Kita boleh next terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita next dulu. Ini Q1, Q2, Q3, next. Oke, for value gap. Nice. Oke, hampir stop loss. Nah, kalau seperti ini udah aman teman-teman. Ini udah terjadi break nih. Nah, baru teman-teman bisa pasang set BE atau dikasih stop lossnya di apa ya, diperkecil stop lossnya boleh. Oke, ini udah market shift juga, udah bos nih balik structure. Kita next dulu. Oke, dia ngambil fair value gap. Oke, dan ini sudah sampai ke target kita. Ada di low Asia, London sesi, ini reversal teman-teman. Oke ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud pergerakan market itu liquidity sweep kombinasi dengan time frame. Teman-teman bisa tulis kolom komentar apa yang perlu kita bahas lagi untuk next video selanjutnya. Dan teman-teman ketika mau gabung di grup yang umum, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya, biar untuk belajar dan bisa melihat untuk outlook-outlook yang saya share setiap hari. Thank you buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you on the next video.